Kata mereka, "Ma ra'ayna 'abdan qat utiya mithla ma utiya hadzal nabi." Tidaklah kami pernah melihat seorang hamba pun yang diberi seperti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang ini, yakni Rasulullah SAW. Inna 'ainaihi tanaman wa qalbuhu yaqdan. Sesungguhnya kedua matanya terpejam, tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Idribu lahu mathalan, coba berikan permisalan. Masalah Sayyid Bani Qisra. Permisalan adalah permisalan seperti Sayyid Bani Qisra, seperti tokoh dari Qisra, Raja Qisra, yang membuat satu ma'jubatan, membuat satu hidangan pada an-nas ila ta'amihi wa syarabihi, dan mengajak manusia untuk datang memakan makanannya dan meminum minumannya. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa syaraba min syarabihi. Barang siapa yang menyambut ajakannya, yang menerima ajakannya, maka mereka akan makan dan minum dari hidangannya. Waman lam yujibhu, dan barang siapa yang tidak mau menyambut undangannya, maka dia akan menghukumnya, atau dikatakan akan menyiksanya. Tsummartafa'u, kemudian mereka hilang. Orang-orang yang puting tadi, yang berbicara tadi, hilang semuanya. Wastaiqadha Rasulullah, dan bangkitlah Rasulullah SAW. Kemudian berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Sami'ta ma qala haula?" Apakah kau mendengar apa yang dikatakan tadi oleh mereka? Wa tadri man haula? Apakah kamu tahu, wahai Ibnu Mas'ud, siapakah mereka itu? Qultu, saya katakan, kata Ibnu Mas'ud, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, humul malaikah. Fatadri mal mathal alladhi darabu? Mereka itu, kata Nabi, adalah para malaikat. Tahukah kamu apa permisalan tadi yang dimaksud? Aku katakan, kata Ibnu Mas'ud, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau menjawab, al-mathalul ladzi darabu, permisalan yang mereka contohkan adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman tabaraka wa taala, yang membangun surga, yang menciptakan surga, kemudian mengajak manusia untuk masuk ke surga tersebut. Barang siapa yang menyambut undangannya untuk masuk surga, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mau menyambut undangannya, tidak mau menyambut ajakannya, maka Allah akan menyiksanya dan menghukumnya. Demikian hadis sahih di dalam Sahih Sunan Tirmidzi, ya, yang telah diperiksa oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh beliau. Hadis ini menceritakan tentang riwayat Ibnu Mas'ud yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk duduk dan dikasih garis batas, tidak boleh melampaui batas itu sampai subuh. Lihat, perhatikan, apa kaitannya dengan pelajaran kita? Lihat kata penulis, wa anta tara fi hadhihi al-qissah al-'azimah anna istijabata Ibn Mas'ud li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina amarahu biluzumi makanih dafa'at anhu syarra qaumin ja'u fi absya'i surah. Lihat, engkau lihat dalam kisah yang agung ini, kita lihat bahwasanya nurutnya Ibnu Mas'ud, taatnya Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW ketika memerintahkan untuk tetap di tempatnya dan tidak berpindah dan tidak bergeser. Ketaatan Ibnu Mas'ud menyelamatkan dia dari kaum yang jelek tadi, syayatin tadi, yang hitam kelam, mukanya jelek dan jahat. Selamat dia. Padahal antara Ibnu Mas'ud dan mereka hanya garis saja, bukan benteng yang kokoh,
bukan dinding yang kuat, bukan terali besi. Garis yang digariskan oleh tangan, yang kalau ditiup saja hilang garis itu. Ya. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan untuk jangan pindah. Dan orang-orang hitam tadi hanya sampai garis itu, kemudian balik. Kalau tidak tahan, loncat selangkah saja. Sudah beda ceritanya. Ya. Ma'annahu lam yakun bainahu wa bainahum siwa khat. Padahal tidak ada antara Ibnu Mas'ud dengan mereka kecuali garis saja. Yang kalau datang padanya rih, datang padanya angin, niscaya akan afaruh, niscaya akan hilang bekas garis itu. Tapi ini bukan sembarang garis. Lakinnahu laisa qabiqiyatul khutut. Tidak sama dengan garis-garis lain, karena ini adalah garis sunnah. Garis yang ditentukan oleh Rasul, yang Rasul ini utusan Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidak sembarang garis, ya, tapi garis yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, yang beliau ini adalah utusan Allah yang Maha Tahu. Man lazimahu kafahu Allahu manabah. Maka barang siapa yang berpegang dengan garis-garis sunnah, maka Allah akan menyelamatkan dia dari berbagai macam musibah-musibah, dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Wa id qad bayyantu adillat at-tathbit Allah li ummati al-mutabi'ah wa nasrihi iyyaha fala ba'sa an asuqa huna qissatan tashhadu li amrayn jami'an. Ketika, kata penulis, ketika aku sudah menjelaskan dalil-dalil bagaimana Allah memantapkan umat yang mengikuti, yang ittiba kepada nabinya, Allah mantapkan di atas siratul mustaqim, dan Allah menangkan dalam perjuangannya, maka tidak mengapa saya sebutkan sekarang ini satu kisah yang mencakup dua-duanya sekaligus. Yang dalam kisah itu terbukti dua perkara itu. Jaminan dari kesesatan, jaminan keamanan dari kekalahan. Wa fiha manqabatun 'azimah, yang pada kisah ini ada keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq yang Allah pelihara agama ini dengan sebabnya, dan Allah membela agama ini dengan sebab Abu Bakar setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abu Hurairah berkata, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, kalau saja tidak karena Abu Bakar, kalau saja Abu Bakar tidak dipilih menjadi khalifah, niscaya tidak diibadahi lagi Allah. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, kalau saja Abu Bakar tidak dipilih jadi khalifah, niscaya tidak diibadahi lagi Allah. Disebut begitu berulang-ulang oleh Abu Hurairah. Sampai para sahabat berkata, "Mah ya Abu Hurairah, cukup wahai Abu Hurairah." Kemudian diterangkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW sebelum meninggalnya telah mengirim tentara Usama bin Zaid ke daerah Syam, pasukan sejumlah 700 orang. Falamma nazala bi Khashab, ketika mereka singgah di tempat yang namanya Di Khashab, Rasulullah SAW meninggal. Mereka belum sampai, sudah keluar kota, belum sampai di Syam, masih di daerah Di Khashab namanya. Rasulullah wafat. Dan murtadlah sebagian orang-orang gunung di sekitar Madinah. Fajtama'a ilaihi ashabu Rasulillah, maka para sahabat berkumpul membicarakan bagaimana ini. Rasulullah telah wafat dan orang-orang banyak yang murtad. Bagaimana dengan pasukan itu? Akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Maka para sahabat datang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, rudda haula." Wahai Abu Bakar, kembalikan mereka itu.
pasukan yang 700 itu kembalikan. Karena dalam negeri dalam keadaan kacau ini. Banyak yang murtad. Banyak orang-orang yang keluar dari Islam. Tuwajjih haula ila ar-Rum wa qad irtajjat al-Arab haula al-Madinah. Apakah kamu mau mengirimkan pasukan ke Romawi padahal di sekitaran Madinah banyak orang murtad? Kembalikan mereka. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Beliau radhiyallahu taala anhu menolak dengan mengatakan tidak. Walladzi la ilaha ghairuh, demi yang tidak ada ilah kecuali Dia. Lau jarratil kilab bi arjuli azwaj Rasulillah ma radadtu jaysan wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi yang tidak ada ilah kecuali Dia, kalaupun anjing-anjing Madinah menarik-narik pakaian istri-istri Nabi sekalipun, saya tidak akan mengembalikan pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala halaltu liwa'an 'aqadahu Rasulullah, dan aku tidak akan membatalkan bendera, tidak akan menurunkan bendera yang sudah dipasang oleh Rasulullah sendiri. Ini prinsipnya Abu Bakar yang tadi kita baca. Apa prinsipnya Abu Bakar tadi? Demi Allah, tidak akan aku tinggalkan sedikit pun yang dikerjakan oleh Nabi, kecuali aku harus kerjakan, karena aku khawatir aku akan sesat. Sehingga beliau berpikir bahwa pasukan Usamah bin Zaid yang memberangkatkan siapa? Rasulullah SAW. Apakah aku harus membatalkan apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah? Apakah aku akan menggagalkan apa yang sudah diperintahkan untuk berangkat oleh Rasulullah? Apakah aku akan membatalkan bendera yang sudah dipasang oleh Rasulullah SAW dan sudah diberikan kepada Usamah bin Zaid? Tidak. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Fawajjaha Usamah. Maka Abu Bakar mengatakan, Usamah, tentara Usamah, berangkat. Maka pasukan ini berangkat, tidak balik. Apa yang terjadi? Maka pasukan tadi melewati berbagai macam kabilah-kabilah dan suku-suku di perjalanan yang tadinya akan murtad. Ketika melihat pasukan lewat, gak jadi murtad. Mereka berkata, laula anna lihaulai quwwatun ma kharaja mithla haula min 'indihim. Jangan, tunggu dulu, jangan murtad. Kalau saja mereka itu tidak memiliki kekuatan besar, tidak mungkin akan mengeluarkan tentara sebanyak ini di masa seperti ini kacaunya. Pasti punya kekuatan besar. Gak jadi murtad. Setiap kabilah yang akan murtad gak jadi, karena melihat pasukan ini ternyata masih solid walaupun sepeninggal Rasulullah SAW. Ternyata masih kuat, gagah perkasa walaupun Rasulullah sudah meninggal. Ternyata masih bersatu padu, tidak bercerai-berai. Maka gak berani murtad. Mereka saling berbisik, tunggu saja. Kita lihat pasukan ini bertempur melawan Romawi. Apakah menang atau kalah? Kalau mereka kalah, kita murtad. Tapi kalau mereka menang, kita tahan. Jangan kita keluar. Begitu kata mereka. Ternyata pasukan Usamah bin Zaid sampai di Romawi, berperang dan bertempur. Fahazamuhum wa qataluhum wa raja'u salimin. Mereka bertempur dan menang, bahkan berhasil mengalahkan mereka, membunuh mereka dan menawan mereka, dan pulang dalam keadaan salimin, selamat semua. Fatabatu 'alal Islam. Maka akhirnya kabilah-kabilah tadi yang dilewati pasukan tersebut tidak jadi murtad semuanya, mantap dalam Islamnya. Lihat, dengan kuatnya Abu Bakar berpegang pada sunnah, kuatnya Abu Bakar berpegang dengan hadis Rasul, dengan perintah Rasul,
selamat dari dua kekalahan sekaligus. Apa tadi? Dua kekalahan itu. Satu, kekalahan dalam artian kesesatan. Yang kedua, kekalahan dalam artian kalah perang. Tapi lihat apa yang terjadi. Dua-duanya Allah selamatkan. Bertempurnya menang, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan menang melawan Romawi. Dan juga diselamatkan dari kesesatan. Umat sekian banyaknya selamat dari kesesatan. Karena kuatnya Abu Bakar memegang pasukan. Makanya Abu Hurairah tadi mengatakan, kalau saja bukan Abu Bakar yang jadi khalifah, entah jadi apa. Mungkin tidak diibadahi lagi Allah di muka bumi. Dalam keadaan pasukan balik, Romawi senang melihat balik ternyata. Ya, orang-orang murtad semakin tertawa. Ternyata mereka tidak memiliki tentara yang kuat. Tentara mereka sedikit dan lemah ternyata, sehingga harus balik lagi. Dan murtadlah sekian banyak orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah di antara contoh bahwasanya orang yang berpegang dengan sunnah dimenangkan dalam pertempuran dan dimenangkan dalam masalah din, artinya selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Hadza huwa tamassuku Abi Bakrin bis sunnah. Inilah dia berpegangnya Abu Bakar As-Siddiq dengan sunnah. Di mana beliau radhiyallahu taala anhu tetap berpegang dengan perintah Rasul walaupun dikejutkan dengan matinya Rasulullah SAW. Meninggalnya Rasulullah itu suatu kejadian besar ya, yang membuat para sahabat goncang betul. Sampai-sampai Umar ketika mendengar wafatnya Rasulullah tidak percaya. Tidak mungkin Muhammad tidak mati, kata dia. Ambil pedangnya dan mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa dia meninggal, bahwa Rasulullah mati, akan saya potong tangannya dan kakinya dengan pedangku ini. Ini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tetap tegar walaupun Rasulullah meninggal, tetap istiqomah. Abu Bakar melihat Umar seperti itu, dimaklumi mungkin karena cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga susah untuk menerima kenyataan bahwa ternyata Rasulullah meninggal. Maka Abu Bakar hanya melihat mana Rasulullah SAW. Ketika betul dilihat meninggal, dicium dahinya oleh Abu Bakar dan dikatakan, engkau harum hidupmu dan matimu. Kemudian keluar lagi Abu Bakar, naik ke mimbar dan berkata setelah memuji Allah dan menyanjungnya, beliau mengatakan, amma ba'd, faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kata beliau, amma ba'd, barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, maka Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka Allah hidup dan tidak akan mati. Diajarkan akidah bahwa manusia akan mati. Yang tidak akan mati Allah. Dan kalian jangan beribadah kepada makhluk, jangan beribadah kepada Nabi, tapi beribadahlah kepada Allah. Kalau beribadahnya kepada Nabi, Nabi telah wafat. Tapi yang beribadahnya kepada Allah, untuk Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah akan hidup terus-menerus dan tidak akan mati. Artinya, teruslah kalian beribadah. Teruslah kalian beribadah pada Allah karena tidak mati. Dengan matinya Nabi, jangan berhenti beribadah. Karena ibadah kita bukan kepada makhluk, ibadah kita kepada Allah. Kemudian dibacakan oleh beliau ayat Allah Subhanahu wa taala, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq ayat ini, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul
yang telah lewat rasul-rasul sebelumnya. Mana mereka? Kemana rasul yang telah lewat? Meninggal semuanya. Rasul-rasul yang telah lewat semuanya sudah meninggal. Kenapa kok ketika rasul yang terakhir ini meninggal kok kaget? Kenapa kok heran? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah lewat sebelumnya rasul-rasul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian akan berpaling murtad? Kalian akan lari dari agama ini? Apakah kalau Rasulullah mati atau terbunuh kemudian kalian akan menjadi murtad, akan lari dari agama ini? Dan barang siapa yang berpaling murtad, maka Allah tidak dirugikan sedikit pun, dan Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Subhanallah. Abu Bakar Siddiq yang mengingatkan mereka, jangan kenapa murtad? Rugi sendiri kalau murtad itu. Diterangkan bahwa Muhammad SAW akan mati selayaknya manusia, mesti akan mati. Demikianlah istiqamahnya beliau radhiyallahu taala anhu. Adif ilaihi ma tasbitun nas lahu intilaqan min al-aqli alladhi yaqdi bima qadaw bih. Dan ditambahkan lagi bagaimana manusia mantap انطلاقا من العقل الذي يقضي بما قضوا به ولكن الشرع الذي يعلمه أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هداه إلى ما شحت به فرائحهم. Abu Bakar tetap berpegang dengan sunnah walaupun dikejutkan dengan berita besar, berita dahsyat kematian Rasulullah. Ditambah lagi kejadian besar, yaitu banyaknya orang-orang murtad. Ditambah lagi para sahabat dalam keadaan berduyun-duyun datang. Kenapa kau memberangkatkan pasukan itu? Bukankah? Mulai intilaqan minal aql. Sebagian mereka menghitung dengan akalnya bahwasanya ini berbahaya. Kalau politik dalam negeri masih belum stabil, janganlah mengirimkan tentara ke luar negeri, begitu cara berpikirnya. Tapi Abu Bakar walaupun tiga perkara ini, walaupun dikejutkan dengan meninggalnya Rasul, walaupun dikejutkan dengan banyaknya orang murtad, walaupun dikejutkan dengan banyaknya orang yang mengatakan jangan, tetap tegar, tidak bergeser sedikit pun, bahkan sampai bersumpah, demi Allah, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, saya tidak akan mengembalikan pasukan tersebut. Bahkan kalaupun anjing-anjing Madinah sudah menyeret-nyeret, menarik-narik kain, baju, pakaiannya istri-istri Nabi, artinya berarti penting sekali, ya. Dalam riwayat, bahkan kalau sampai anjing-anjing Madinah pun sudah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Nabi, saya tidak akan berani mengembalikan pasukan tersebut. Karena itu perintah Rasul. Gak bisa dikalahkan dengan akal, tidak bisa dikalahkan dengan perasaan, tidak bisa dikalahkan dengan hitung-hitungan politik, gak bisa. Ya, kalau perintah Rasul tidak bisa dikalahkan dengan semua itu. Ini as-siddiq yang selalu membenarkan Rasul. Coba otakmu dipakai dengan benar. Jangan kemudian hitung-hitungan kamu yakini pasti benar, ucapan Nabi yang dilakukan. Terbalik. Ini yang mengutus, yang memberangkatkan Usamah bin Zaid adalah utusan Allah yang Maha Tahu. Yang selalu setiap berbuat, setiap memerintahkan, setiap mengatakan selalu dengan bimbingan Allah. Kalau keliru, tegur. Kalau salah, tegur. Sehingga apa yang diucapkannya pasti dengan keridhaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Sehingga kalah pikiran kita, kalah hati kita, kalah perasaan kita, kalah semua pendapat manusia di dunia ini, kalah dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang dinamakan ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah itu kayak gini. Sunnah itu dijadikan paling tinggi. Bukan sunnah itu dikalahkan dengan pendapat-pendapat manusia. Dibantah dengan, tapi saya pikir, tapi saya rasa, tapi teman-teman saya, tapi pimpinan saya, tapi bos saya, tapi. Hadis sahih, sunnah nabawiyah, sunnah Rasulullah SAW nggak bisa dikalahkan dengan semua itu. Kalau ahlu sunnah pasti lebih mementingkan sunnah-sunnah tersebut. Fakanat aqibatu tamassuk bis sunnah al-intisar 'ala al-'aduwi wat-thabat 'ala al-islam. Maka akibatnya adalah akibat yang baik. Akibat berpegangnya beliau dengan sunnah adalah kemenangan melawan musuh dan mantap di atas agama ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azakumullah. Ada tambahan dari prinsip yang setelah kita bahas, yaitu masalah jaminan keamanan dari kekalahan dan kekufuran. Ada tanbih di sini di halaman 53. Peringatan, tambahan peringatan, tanbih. Qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Beliau berkata, وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين. Telah ditetapkan oleh para ulama, diteliti dan ditetapkan bahwa kemenangan bagi para nabi ala qismain. Kemenangan bagi para nabi ada dua macam, dua jenis. Ini sebagai jawaban dari permasalahan atau muskilah yang ada di benak kita ketika kita mendengar ayat la aghlibanna ana wa rusuli. Aku akan sungguh-sungguh memenangkan diriku dan rasul-rasulku. Tapi di sisi lain kita mendengar sejarah adanya nabi-nabi yang berhasil dibunuh. Katanya dimenangkan, kok dibunuh? Maka sebagai jawabannya ada tanbih. Ingat bahwasanya yang namanya menang itu dua macam. Ismail, ghalabatun bil hujjati wal bayan, kemenangan dengan hujjah dan keterangan. Wa hiya thabitatun li jami'ihim, dan ini memang sudah ditetapkan kemenangan dalam hujjah dan bayan ini bagi seluruh
para anbiya. Wa ghalabatun bis-sayfi was-sinan, dan kemenangan dengan pedang dan tombak. Kemenangan dalam perang yakni secara fisik. Adapun kemenangan yang kedua ini dalam berperang dengan pedang dan tombak, hiya thabitatun li khususil ladina umiru minhum bil qital. Ini khusus bagi mereka-mereka yang diperintahkan untuk berperang. Jadi tidak setiap nabi diperintahkan untuk berperang. Jadi para anbiya sama dakwahnya, yaitu tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Mereka berdakwah, isi dakwahnya adalah an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadalah pada Allah dan jauhi taghut, sesembahan selain Allah. Yani la ilaha illallah. Semua mengajarkan beribadalah kepada Allah dan jangan beribadah pada lainnya. Ini dakwahnya, semua sama. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah syariatnya. Hukum-hukum syariatnya berbeda-beda. Di zaman Nabi Yusuf boleh sujud sebagai penghormatan. Ya. Sujudnya seorang kepada orang lain, orang tua kepada anaknya kepada orang tua dan seterusnya. Tapi syariat kita dilarang dan ditegaskan dalam Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari fasjudu lillahil wahidil qahhar. Jangan sujud kepada matahari, jangan kepada bulan, dan sujudlah kepada Allah yang satu, Al-Qahhar. Demikian pula syariat berperang berbeda-beda. Setiap nabi ada yang diperintahkan untuk bertempur dan ada yang tidak diperintahkan untuk bertempur. Bahkan yang diperintahkan untuk berperang pun berbeda-beda hukum syariatnya dalam masalah rampasan. Sebelum Rasulullah SAW, rampasan perang itu dibakar, tidak dihalalkan. Tapi Rasulullah mengatakan, perbedaan aku dengan para anbiya sebelumku ada 5. Aku diistimewakan dengan 5 perkara. Di antaranya, satu daripadanya adalah uhillat liyal ghanaim walam tuhallu li nabiyyin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak dihalalkan bagi umat sebelumku. Nah, ini perbedaannya. Jadi syariatnya berbeda-beda. Maka kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, ingat, para ulama mengatakan bahwa para anbiya pasti dimenangkan. Dan kemenangan itu ada 2 macam. Kemenangan dengan hujjah wal bayan dan kemenangan dengan pedang dan tombak. Nah, kemenangan yang pertama, menang hujjahnya, menang dalilnya, ini bagi seluruh nabi sama dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemenangan dalam masalah fisik perang tentunya bagi mereka-mereka yang memang diperintahkan untuk berperang. Begitu. Jadi kalau kita lihat ternyata kok ada nabi yang terbunuh misalnya, ingat hujjah yang disampaikan oleh dia menang dan selalu unggul. Dan itu diikuti oleh turunannya, oleh pengikutnya. Karena tidak bisa terbantahkan hujjah-hujjahnya. Dalil-dalilnya tidak pernah terbantahkan. Selalu unggul, selalu menang. Walihada qarrara al-ulama'u anna al-mu'minina al-mustada'afina al-yawm fi mujtama'atihim alladhina la yu'maruna bil-qital hum منتصرون بالحجة العلمية التي تدمر كل باطل وجدال. Maka para ulama menetapkan bahwa orang-orang yang beriman tapi dalam keadaan lemah pada hari ini, kalau orang-orang beriman itu dalam keadaan lemah di masyarakatnya, lemah di kaumnya, di negerinya, tentunya mereka-mereka tidak diperintahkan untuk berperang. Maka mereka pun mendapatkan kemenangan dari sisi lain. Hum muntasiruna bil hujjatil ilmiyah allati tudmir kulla batilin wa jidal. Mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah-hujjah yang ilmiah
yang bisa meruntuhkan segala kebatilan, segala bantahan akan kalah dengan hujjah-hujjah ini. Allah menangkan. Dan bukti Ahlus Sunnah di setiap zaman, di setiap generasi selalu menang hujjahnya. Dan Ahlul Bid'ah selalu runtuh, kalah, dan tidak bisa menjawab ketika ditegakkan hujjah-hujjah pada mereka. Demikian keadaannya selalu di setiap zaman. Sampai-sampai karena mereka Ahlul Bid'ah melihat dalil-dalil Ahlus Sunnah tidak bisa dibantah, hujjah-hujjah para pengikut salaf tidak bisa dibantah, akhirnya mereka pun pura-pura mengatakan kami juga Ahlus Sunnah. Itu bukti, ya. Kalau memang hujjahnya nggak bisa dibantah, sehingga akhirnya pura-pura saya juga Ahlus Sunnah, saya juga Salafi, saya juga pengikut salaf, dan seterusnya. Kemudian memasukkan fitnah-fitnahnya, memasukkan racun-racunnya. Tidak lama pasti akan ketahuan oleh para ulama. Itu bukan Ahlus Sunnah. Mereka mengaku Ahlus Sunnah, ternyata mereka menyebarkan bid'ah-bid'ah, mengajarkan penyimpangan-penyimpangan dari sunnah. Langsung terlihat. Dan dibantah dengan dalil-dalil, terbukti bahwa ternyata memang mereka bukan Ahlus Sunnah, tapi Ahlul Bid'ah. Ini namanya menang, ya? Menang hujjahnya, kuat hujjahnya. Wa ammal ladzina lahumul quwwah was-sultan, adapun mereka-mereka yang memang memiliki kekuatan dan memiliki kekuasaan, fayu'maruna bihi litata'ayyad al-hujjah bis-sinan, tentu mereka diperintahkan untuk berperang agar hujjah-hujjah itu diperkuat lagi dengan pedang dan tombak, diperkuat, didukung dengan kekuatan fisik. Wa ala hadha fal hujjatul ilmiyah ghalibatun fi kulli zaman. Oleh karena itu, kekuatan hujjah yang ilmiah akan selalu menang terus-menerus di setiap zaman, di setiap generasi. Walhamdulillahi ala hadha, dan kita memuji Allah atas karunia-Nya ini. Walamma kana ahlul hadithi aqwan nasi hujjatan, dan ketika ahlul hadis adalah orang-orang yang paling kuat hujjahnya, karena mereka adalah orang yang a'lamuhum bil Quran, karena mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Kenapa dikatakan paling mengerti tentang Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan oleh Rasulullah SAW, diterangkan, diajarkan, dicontohkan cara penerapannya oleh beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengerti sunnah-sunnah Rasul, orang yang mengerti riwayat-riwayat dari Rasulullah, apakah ucapannya atau perbuatannya atau takrirnya, persetujuannya, yang mengerti tentang semua ini dari Rasulullah, maka tentunya lebih mengerti tentang Al-Quran. Oleh karena itu sering disebut Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, tapi jarang kita dengar Ahlul Quran, Ahlul Quran, ya kan? Kenapa kok begitu? Padahal Quran lebih dari sunnah. Maksudnya kita katakan Ahlul Quran, jangan Ahlul Sunnah. Kalau Ahlul Quran, bisa jadi orang memegang Al-Quran tapi menafsirkannya dengan akalnya sendiri, menafsirkan dengan perasaannya sendiri, atau menafsirkan dengan seenaknya sendiri, akhirnya jadi sesat. Tetapi kalau seseorang itu mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah dari A sampai Z, dari awal sampai akhirnya perbuatan Rasulullah seluruhnya, dan diterapkan seluruhnya, maka sesungguhnya apa yang dikerjakan itu adalah penerapan terhadap Al-Quran. Di antara sunnah Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Di antara sunnah Rasulullah adalah mempelajari Al-Quran. Di antara sunnah Rasulullah adalah mengamalkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Itu sunnah Rasul seluruhnya. Sehingga tepat dalam penerapannya. Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah.
Beliau menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Al-Quran. Kalau kamu lihat Rasulullah, perangannya, tingkah lakunya, akhlaknya, adabnya, akidahnya, semuanya adalah terapan dari Al-Quran. Semuanya adalah pengamalan dari Al-Quran. Seluruhnya. Kalau kamu mau tahu siapa orang yang sudah menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari secara sempurna, maka lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah orangnya yang sudah menerapkan secara benar, sehingga selamat. Orang yang berpegang sunnah selamat. Makanya ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat, ketika diminta wasiat, Rasulullah memberikan wasiat. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan dengar dan taat pada penguasa kalian yang muslim. Walaupun budak dari bekas budak dari Habasyah yang hitam, jelek mukanya, tetap harus dengar dan taat. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak, akan menyaksikan pertikaian yang banyak, fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, kata beliau. Wasiatnya untuk berpegang dengan sunnah. Karena orang yang berpegang dengan sunnah selamat dari penyimpangan. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna nasan yujadilunakum bisyubahil Qur'an fakhudhuhum bis-sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah azza wa jalla. Kata beliau, sesungguhnya nanti akan ada beberapa manusia yang mendebat kalian dengan syubhat-syubhat Al-Quran, membantah kalian dengan perkara-perkara yang syubhat dari Al-Quran, perkara-perkara yang samar dari Al-Quran. Hati-hati, kata Umar bin Khattab, nanti ada orang-orang yang mengambil ayat-ayat Quran yang mutasyabihat, atau yang mutasyabihat, yang maknanya bisa ditarik ke sana, bisa ditarik kemari. Maknanya masih tersamar, bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri. Nah, yang seperti ini dipegang oleh ahlul bid'ah untuk ditarik dan dicocokkan dengan pendapat hawa nafsunya. Kemudian dikatakan, ini ayat Al-Quran. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Kata kaum sufi, lihat ayat ini. Beribadahlah kepada Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Sehingga kalau kalian sudah sampai kepada tingkat yakin, maka tidak perlu lagi ibadah. Gimana ini? Dalilnya Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Karena masalah yakin bisa bermakna keyakinan, tapi bisa bermakna lain, dan itu yang benar adalah maknanya sesuatu yang yakin, yaitu maut. Sampai datang kepada kalian sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Itu maknanya. Dan itu tafsirnya dari para ulama salaf, dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tapi ini ditarik oleh ahlul bid'ah sebagai syubhat, dibikin kabur. Lihat ayat ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah pada Rabbmu sampai kamu yakin. Jadi kalau sudah datang kepada kamu keyakinan, maka tidak perlu ibadah lagi. Nah, orang yang sudah sampai tingkat yakin ini namanya sudah tingkat ma'rifat atau hakikat. Adapun yang masih beribadah dengan syariat, ini tingkat-tingkat syariat. Tingkat syariat, tingkat rendahan. Semakin tinggi menjadi tingkatnya ma'rifat dan hakikat. Kalau sudah sampai tingkat hakikat, jadi wali. Jadi jangan lihat para mereka-mereka ini berbuat dosa, berbuat zina dan sebagainya. Itu beda syariat kamu dengan syariat mereka. Mereka tingkatannya sudah tingkatan wali. Karena kiainya tiap malam di tempat-tempat jelek, di diskotik-diskotik. Ada yang begitu. Betul. Terkenal di Surabaya Kusme. Itu sering hampir tiap malam di tempat-tempat diskotik. Tinggalnya. Loh, kok kiai kok ngene? Kenapa kok gini?
Kok maksiat toh isinya? Oh, itu kamu bukan tingkatannya. Kamu masih tingkatan syariat. Dia sudah tingkatan hakikat. Bukankah diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb sampai tingkat yakin? Nah, orang ini sudah yakin. Sehingga bagi dia hukumnya lain dengan hukum kalian. Bagaimana? Kata Umar bin Khattab, nanti akan ada orang yang datang kepada kalian membawa subhat Al-Quran. Ini baru satu contohnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Dibikin bingung. Ini bagaimana ayatnya? Ini kan ayat, ini kan ayat, ini kan ayat. Kata Umar bin Khattab, kalau kamu menghadapi orang-orang yang seperti itu, faquduhum bis sunan. Kamu ambil dengan sunnah-sunnah. Kamu lawan mereka dengan hujjah sunnah. Kenapa dengan hujjah sunnah? Karena yang sudah menerapkan Al-Quran secara sempurna dan secara adalah Rasulullah SAW. Maka sunnah-sunnahnya itu sebagai dalil. Begini, kamu mengartikan seperti itu. Iya. Sekarang saya tanya, keyakinan wali-walinya kalian dengan keyakinan Rasulullah, mana yang lebih yakin? Siapa yang lebih yakin? Ya Rasulullah SAW. Baik, apakah Rasulullah berbuat kemaksiatan? Apakah Rasulullah SAW meninggalkan ibadah? Apakah Rasulullah SAW karena sudah yakin, kemudian tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi ibadah, tidak perlu lagi puasa, dan tidak mengapa berbuat dosa-dosa? Ajibu, jawab. Hancur, nggak bisa menjawab. Fabuhital ladzi kafar. Ya. Akhirnya diamlah. Orang-orang kafir itu nggak bisa menjawab. Orang yang mengingkari ibadah kafir ya. Ibnu Taimiyah mengatakan golongan yang mengatakan tidak perlu ibadah ini kafir.